Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman dan merenungkannya pada hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami akan membaca firman dan merenungkannya. Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus yang menuntun kami ke dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bagian ini berbicara tentang antikristus. Antikristus dikatakan berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Karena yang disebut dengan sungguh-sungguh termasuk dalam bagian kita adalah orang-orang percaya yang telah dilahirbarukan, yang hidupnya menerima pengurapan dari Yang Kudus, Roh Allah yang di dalam diri kita, yang berperan untuk memimpin kita ke dalam kebenaran sehingga kita dapat mengerti, memahami kebenaran firman. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita membaca dari bagian ini, dikatakan bahwa aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta berasal dari kebenaran. Jadi di dalam kebenaran tidak ada dusta. Kemudian dilanjutkan, siapapun dusta itu, lalu disampaikan, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Jadi setiap orang yang menyangkal Yesus adalah Kristus, dialah si pendusta itu. Dan dia juga disebut sebagai antikristus. Jadi antikristus itu menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Ya, mereka menyangkal Yesus adalah Kristus. Bahkan mereka menyangkal Bapa maupun Anak. Dikatakan oleh firman Tuhan, sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Dalam berbagai pengajaran yang ada saat ini adalah ada yang menerima Bapa tapi menyangkal Anak. Nah, ini sangat tidak sesuai dengan kitab suci karena kita mengenal Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus.
Kalau kita menyangkal anak, sama dengan kita menyangkal Bapa. Sebab anak dan Bapa adalah satu adanya. Ketiganya yang esa bersama dengan Allah Roh Kudus. Kita yang telah diurapi oleh Yang Kudus, artinya kita yang telah menerima keselamatan anugerah dari Tuhan, dilahir barukan oleh Allah Roh Kudus, sehingga kita bisa mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, melalui penebusan di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, oleh Roh Allah lah kita bisa memahami mana itu kebenaran, mana itu pendusta, mana itu penyangkalan, mana itu kepercayaan yang sungguh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, bagian terakhir firman Tuhan berkata, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian kamu tinggal di dalam Dia. Tuhan Yesus pernah berkata, sebagaimana Bapa mengasihi aku, demikian aku mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku. Tuhan ingin kita memiliki persekutuan dengan Dia, bukan menolak atau menyangkal Dia. Dan tinggal di dalam kasih Allah artinya dengan menuruti akan firman Tuhan, melakukan firman-Nya, maka kita akan tinggal di dalam kasih-Nya. Setiap orang yang percaya yang dipimpin oleh Roh Allah pasti akan dituntun untuk melakukan firman dan hidup dalam kebenaran. Bukan sebaliknya, menyangkal anak, menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah antikristus. Demikianlah perbedaan kita dengan antikristus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap setia dan taat kepada firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menuntun kami dalam kebenaran adalah Allah Roh Kudus sendiri, ketiganya yang esa, yang memberikan anugerah dalam kehidupan kami, keselamatan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.